Oke, bosku. Hari ini kita lanjutin kerjaan nyolderin Johnson box. Seperti ini. Ini ada 6 piece. 24 channel. Di sini ada kabelnya. Nah, di sini multipinnya tanpa menggunakan lagi besi, ya biasanya besi panjang lagi tambah ke sini biar panjang, tapi yang ini nggak bikin, jadi kayak pendek ya. Ini bekas karena waktu itu ada stok, ini masih ada stok tiga lagi ya, apa 2 lagi gitu untuk yang CWN ini, tapi bekas ya karena barunya lumayan harganya. Kebetulan masih ada jadi saya pakai aja. Untuk dari bahan Johnson boxnya kotor, ini aluminium tebal 3 mili apa 2 mili ini ya, kurang lebih 2 atau 3 mili. Ini tebal tapi ringan. Kalau aluminium beda dengan besi, tebal agak berat, kalau aluminium nggak begitu berat. Terus sini kabelnya Kanare 24 channel, panjang 20 meter kurang lebih. Ini seperti biasa dibungkus menggunakan sleeping, bukan sleeping pack ya. Slip, oh, salah, bukan slip, ngegues. Jadi bungkus kabel 24 channel, kabelnya panjang kurang lebih 20 meter. Ini ada 2 karena kita menggunakan splitter 48 channel, 3 rumbai 3 output ya, maksudnya itu ke FOH, broadcast, dan monitor. Jadi ini belum dirapikan karena belum selesai menyolder. Udah selesai nyolder, udah dicek baru dirapiin. Nah, ini pas nyolder multipin ini harus ekstra sabar ya, sabar, santai biar sekali jadi, karena kalau buru-buru kadang-kadang kebalik ya, apalagi proses sama yang ini. Kadang-kadang kebalik, jadi channel 15 di sini, yang di situ 16 atau kebaliknya. Ini agak-agak ribet ya, agak ribet, jadi harus konsentrasi, santai sambil ngopi. Karena kadang kebalik di sini di Johnson box-nya itu channel 15 atau ya ibaratnya channel 15, dan sini ternyata pas dipasang di XLR-nya itu malah di channel 16. Nah, mesti teliti ya, teliti banget. Dan seperti inilah isian kabel Kanare dalamnya kalau sudah dibuka bungkusnya. Di sini tidak ada nomor ya. Kalau Mogami ada garis dan ada nomor. Kalau di sini menggunakan nomornya itu menggunakan warna ya. Standarnya itu mungkin bisa dicek di blognya Kanare, website Kanare ya, untuk biar lebih jelas. Cara mau nyolder multipin pun ada di Kanarenya. Kalau menggunakan DDK multipinnya dan kabelnya Kanare. Kalau di luar itu ya yang penting nyambung. Di sini baca channel 1 ya harus di XLR-nya juga channel 1.
Yang penting nyambung ya, channelnya sama. Karena kalau basic standarnya itu konektor sekarang tuh banyak konektor Cina ya yang multipin gini. Dengan kualitas yang lumayan bagus juga, harga terjangkau, murah meriah, hemat kantong. Itu yang kita cari. Kemarin sempat pakai Harting yang harganya lumayan ya, kotak bentuknya. Itu barunya sekitar 7 jutaan sepasang. Dan DDK pun ini sama. Ini 5 juta sekian nggak usah kalau barunya. Bekasnya ya mungkin antara setengahnya ya, harga setengah dari baru kurang lebih. Sebetulnya dulu itu banyak yang jual-jual multipin seperti ini. Nah, seperti ini pun banyak dulu itu sebetulnya. Malah lebih murah jualnya kalau dulu. Karena belum banyak yang tahu. Dan yang jual pun kadang-kadang dapat barang dengan harga yang murah meriah dan dijualnya untungnya pun sangat lumayan, nggak mahal juga. Dia ngambil, ibaratnya ngambil 500.000 dijual 600-700 ribu pun dilepas. Kalau sekarang yang punya ini dapatnya 500.000 dijual pun pasti lebih mahal karena barunya lumayan. Kalau dulu kan jarang banget yang tahu dan mengerti. Sekarang kan alhamdulillah ada website, ada YouTube, jadi bisa sharing ya, tinggal mengembangkan diri. Untuk penyolderan diusahakan paten ya kalau di multipin, karena kalau nggak paten entarnya pas dibungkus kayak gini terus kadang-kadang lepas, pas di connect lepas. Jadi harus matang. Terus timah ya, timah dan solder pun berpengaruh. Waktu itu kan saya sempat ganti-ganti solder yang harga murah ya sampai dengan harga jutaan. Kalau biasanya udah lewat dari angka 500 ke atas tuh biasanya dia ada power supply-nya kepisah ya, seperti solder uap. Nah, untuk yang di bawah 500-an pun banyak sih, banyak. Di bawah 500 pun banyak. Terus ada Deco yang harga 100 sampai 200 ribuan ya, dan mata soldernya pun murah. Yang penting bisa disolder, nyoldernya matang, terus bisa dibongkar pasang soldernya. Itu yang menurut saya yang bisa digunakan ya. Kadang-kadang ada yang bertanya juga bagaimana sih cara nyolder kayak gitu. Yang penting matang, kuat, bagus ya. Nggak harus mahal juga solder itu. Cuman di situ kalau kita beli yang harganya lumayan apa ya namanya, yang agak berkualitas, harganya memang lumayan. Cuman dari segi awetnya pun ya bagus gitu. Di sini saya menggunakan soldernya seperti ini, God. Ini dari tahun 2019-an. 2019. Harganya waktu itu ya lumayan karena
ya namanya beda lah harga toko ya. Sekarang kalau di online shop kemarin saya beli pun 400.000 kurang ya. Waktu itu ini beli 580 600-an, kurang lebih 600 kurang 600.000. Nah sampai sekarang pun alhamdulillah awet. Kalau dipikir kita beli yang ya sebetulnya tergantung pemakaian sih, cuman kalau ini digeber insya Allah aman. Kenapa saya beli solder ini? Karena waktu itu sempat ada apa ya namanya, kabel-kabel high end ya, kabel high end yang kadang-kadang pakai solder yang wattnya 60 40 itu kurang bagus, apalagi dibandingkan dengan kabel-kabel besar ya. High end tuh kabelnya besar, dia ada serabut tunggal dan serabut ini apa namanya, serabut lembut, jadi susah kalau nyolder yang soldernya kurang panas mata soldernya ya. Jadi itu yang pakai sempet dia pakai cerdas dulu itu. Terus yang high end ya, dengan diameter milinya pun besar, karena supaya cepet dia, kalau kita diameternya kecil lama jadi keburu panas, jadi serba salah kalau nyolder high end tuh, kepanasan meleleh, nggak panas juga lama, jadi kayak ngegelembung gitu, apa kayak kalau dibilang kayak TikTok. Nah untuk sekarang ya ada yang komen pakai apa waktu itu Paragon atau yang lainnya pancing. Saya alhamdulillah pas sudah pakai GOT ini dari high end udah tahun 2022, pas 2 tahun setelah covid itu ke high end tuh bukan kurang ya, udah agak jarang nyolder high end, kabel-kabel high end, kabel besar. Dan balik lagi menggunakan Asahi. Paragon pun bagus, cuman kan punya selera masing-masing. Kalau saya seleranya Surya 16. Menggunakan tema Asahi. Tema Asahi, soldernya pun solder GOT. Ya sekarang di online pun ini tuh 130 berapa ya? Waktu itu lah lumayan 170-an. Kalau di Shopee sekarang beli itu 130 sekian lah, 130-an kurang lebih. Nah berbedanya gini, dia bersih, mengkilap ya, ini karena ada lampu nyorot, saking mengkilapnya jadi buram. Dia bisa difokuskan nggak? Mungkin kamera saya kurang bagus ya, kamera handphone saya. Jadi sangat pengaruh ya, ada sistem pendukungnya. Nah terus kenapa Johnson Box tuh mahal? Ya udah kelihatan bos, multipinnya kalau baru udah ketahuan. Taruh kalau sepasang 5 juta, sebagiannya aja 2,5, belum XLR nya, belum nyoldernya, kadang-kadang susah ya, mesti ekstra teliti ya. Ya konsekuensinya itu kalau nggak teliti bisa kebalik-balik, yang akhirnya udah rapi bongkar lagi, solder ulang lagi, nggak teliti bongkar lagi. Itu yang bikin proses lama di sini multipin. Kalau XLR gini ya mungkin udah paham ini mah ya, cepet insya Allah. Yang agak lama itu di sini multipin. Alhamdulillah saya sekali jadi terus. Cuman kadang-kadang terkecohnya di sini.
kadang-kadang ya. Kemarin sekali udah terkecoh saya di sini. Karena berbedanya gini, jadi di sini channel 1 ibaratnya di sininya ternyata di channel 2. Jadi nggak akur sama ujungnya. Nggak sama ya. Oke, itu aja. Mungkin kita ngebahas Jensen Box. Semoga bermanfaat. Di sini saya hanya sharing berdasarkan pengalaman saya aja. Kalau bermanfaat silakan share, kalau kurang bermanfaat ya abaikan saja. Oke, saya Septendi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.